Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Putri Haryani dari kelas 1 PKD 1 dengan nomor NIM 9620220111 dari jurusan Akuntansi, Prodi Perbankan dan Keuangan Digital. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Pengorganisasian. Topik pembahasan yang akan kita pelajari kali ini adalah pentingnya pengorganisasian. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian pengorganisasian. Yang kedua, pentingnya pengorganisasian. Yang ketiga, ada unsur-unsur organisasi. Yang keempat, mengetahui bentuk-bentuk organisasi. Yang terakhir, pembagian kerja dan struktur organisasi. Sebelum itu, kita akan mengetahui apa itu pengertian dari pengorganisasian. Pengorganisasian ini adalah fungsi kedua dalam manajemen. Pengorganisasian dapat didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Jadi, pengorganisasian atau organizing adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan yang tepat, serta penetapan tugas dan wewenang seseorang, pendelegasian wewenang, dan seterusnya dalam rangka untuk mencapai sebuah tujuan. Apa itu pentingnya pengorganisasian? Jadi, pengorganisasian itu merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting, karena dengan pengorganisasian berarti akan memadukan seluruh sumber-sumber yang ada dalam organisasi, baik yang berupa sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, ke arah tercapainya suatu tujuan. Yang ketiga ada pengertian struktur organisasi. Pengertian struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam organisasi. Jadi, struktur organisasi ini menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan atau dikoordinasikan. Selain daripada itu, struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah, dan penyampaian laporan. Selain itu, ada ciri-ciri teknis organisasi yang tidak baik. Jadi di sini ciri-ciri organisasi yang tidak baik. Apa itu ciri-ciri organisasi yang tidak baik? Yang pertama ada pengambilan keputusan seringkali terlambat ataupun seringkali kurang baik. Yang kedua ada organisasi tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap perubahan kondisi lingkungan. Yang ketiga, dalam organisasi seringkali terjadi pertentangan. Selanjutnya, ada faktor yang menentukan perancangan struktur organisasi. Yang pertama, strategi organisasi pencapaian tujuan. Yang kedua, perbedaan teknologi yang digunakan untuk memproduksi output akan membedakan bentuk struktur organisasi. Yang ketiga, ada kemampuan dan cara berpikir para anggota, serta kebutuhan mereka juga lingkungan sekitarnya perlu dipertimbangkan dalam penyusunan struktur perusahaan. Dan yang terakhir, besarnya organisasi dan satuan kerjanya mempengaruhi struktur dari organisasi. Selanjutnya ada unsur-unsur struktur organisasi. Unsur-unsur struktur organisasi dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada spesialisasi kegiatan, yang kedua ada koordinasi kegiatan, yang ketiga ada standarisasi kegiatan, yang keempat ada sentralisasi dan desentralisasi pembuat keputusan, dan yang terakhir ada ukuran satuan kerja. Selanjutnya ada bentuk-bentuk organisasi. Bagan organisasi memperlihatkan tentang susunan fungsi-fungsi dan departemenasi yang menunjukkan hubungan kerjasama. Bagan ini menggambarkan 5 aspek utama struktur organisasi. 5 aspek utama struktur organisasi ini adalah yang pertama ada pembagian kerja, yang kedua ada rantai perintah, yang ketiga ada tipe pekerjaan yang dilaksanakan, yang keempat ada pengelompokan segmen-segmen pekerjaan, dan yang kelima ada tingkatan manajemen.
Selanjutnya, ada bagian struktur organisasi menurut Henry G. Hodges, yaitu yang pertama ada bentuk piramida. Seperti gambar tersebut, bentuk piramida yang paling banyak digunakan, sederhana, dan jelas dan mudah dimengerti. Selanjutnya yang kedua ada bentuk vertikal seperti gambar tersebut. Bentuk vertikal ini hampir sama dengan bentuk piramidal dalam pelimpahan kekuasaan. Dan yang ketiga ada bentuk horizontal. Bentuk horizontal ini merupakan aliran wewenang dan tanggung jawab yang digambarkan dari ke kiri dan ke kanan. Nah, yang terakhir ada bentuk melingkar. Jadi bentuk melingkar ini menekankan pada hubungan antara satu jabatan dengan jabatan lainnya. Bentuknya menyerupai bentuk lingkaran, jadi bentuknya melingkar. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk organisasi dapat dibedakan atas ada 4 bentuk organisasi. Yang pertama ada organisasi garis. Jadi, organisasi garis ini merupakan bentuk organisasi tertua dan paling sederhana. Organisasi garis ini diciptakan oleh Henry Fayol. Ciri-ciri bentuk organisasi ini yaitu organisasinya masih kecil, jumlah karyawannya sedikit, dan saling mengenal serta spesialisasi kerja belum tinggi. Di dalam organisasi garis ada kebaikan dan juga kelemahannya. Di antara kebaikannya yaitu yang pertama ada kesatuan komando terjamin sepenuhnya karena pimpinan berada pada satu tangan. Yang kedua, garis komando berjalan secara tegas karena pimpinan berhubungan langsung dengan bawahan. Yang ketiga ada proses pengambilan keputusan cepat. Yang keempat ada karyawan yang memiliki kecakapan yang tinggi serta yang rendah dapat segera diketahui. Juga karyawan yang rajin dan malas. Dan yang kelima ada rasa solidaritas tinggi. Begitupun juga ada kelemahannya. Di antaranya yaitu yang pertama, seluruh organisasi tergantung pada satu orang saja. Apabila dia tidak mampu melaksanakan tugas, maka seluruh organisasi terancam kehancuran. Yang kedua, adanya kecenderungan pimpinan bertindak secara otokratis. Yang ketiga, ada kesempatan karyawan untuk berkembang secara terbatas. Dan selanjutnya ada organisasi garis dan staf. Jadi organisasi garis dan staf ini dianut oleh organisasi besar. Daerah kerjanya luas dan mempunyai bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit dan jumlah karyawannya banyak. Staf yaitu orang yang ahli di dalam bidang tertentu, yang tugasnya memberi nasihat dan saran dalam bidang kepada pejabat pimpinan di dalam organisasi. Selanjutnya ada kebaikan dari organisasi garis dan staf. Yang pertama, dapat digunakan dalam organisasi yang besar maupun kecil serta apapun tujuan perusahaan. Yang kedua, terdapatnya pembagian tugas antara pimpinan dengan pelaksana sebagai akibat adanya staf ahli. Yang ketiga, bakat yang berbeda yang dimiliki oleh setiap karyawan dapat dikembangkan menjadi suatu spesialisasi. Yang keempat, prinsip penempatan orang yang tepat pada posisi yang tepat pula. Dan juga ada kelemahannya. Yang pertama ada rasa solidaritas menjadi berkurang karena karyawan menjadi tidak saling mengenal. Yang kedua, perintah menjadi kabur dengan nasihat dari staf. Karena atasan dengan staf dapat terjadi adanya perintah sendiri-sendiri, padahal kewenangannya berbeda. Yang ketiga, kesatuan komandonya berkurang. Yang keempat, organisasinya kurang baik pada tingkat staf, dapat mengakibatkan adanya hambatan pelaksanaan tugas. Selanjutnya ada bentuk-bentuk organisasi yang ketiga.
yaitu organisasi fungsional. Jadi, apa itu organisasi fungsional? Jadi, organisasi ini adalah organisasi yang disusun atas dasar fungsi yang harus dilaksanakan. Organisasi ini dipakai pada perusahaan yang pembagian tugasnya dapat dibedakan dengan jelas. Apa baik kelebihan dari organisasi fungsional? Yang pertama ada pembindangan tugas menjadi lebih jelas. Yang kedua ada spesialisasi karyawan lebih efektif dijalankan dan dikembangkan. Yang ketiga, solidaritas kerja, semangat kerja karyawannya tinggi. Dan yang keempat ada koordinasi berjalan lancar dan tertib. Begitupun juga ada kelemahannya. Yang pertama, karyawan terlalu memperhatikan bidang spesialisasi sendiri saja. Yang kedua, koordinasi menyeluruh sukar dilaksanakan. Yang ketiga, dapat menimbulkan rasa kelompok yang sangat sempit dari bagian yang sama, sehingga sering timbulnya konflik. Yang terakhir ada organisasi panitia. Jadi, organisasi ini dibentuk hanya untuk sementara waktu saja. Setelah tugas selesai, maka selesailah organisasi tersebut. Kelebihannya adalah segala keputusan dipertimbangkan masak-masak dalam pembahasan yang dalam dan terperinci. Yang kedua, kemungkinan pimpinan bertindak otoriter yang sangat kecil. Ketiga, koordinasi kerja telah dibahas oleh suatu tim. Kelemahannya, proses pengambilan keputusan memerlukan diskusi yang berlarut-larut yang menghambat pelaksanaan tugas. Yang kedua, tanggung jawabnya tidak jelas karena tanggung jawabnya sama. Yang ketiga, kreativitas karyawan terhambat dan sukar untuk dikembangkan karena faktor kolektivitas lebih dipentingkan. Nah, di sini kita akan membahas tentang pentingnya pengorganisasian. Pentingnya pengorganisasian yang pertama ada administrasi menjadi efisien. Yang kedua ada optimasi sumber daya, yang ketiga ada meningkatnya komunikasi efektif, yang keempat ada menciptakan transparansi, yang kelima ada ekspansi dan pertumbuhan. Saya akan menjelaskan tentang administrasi menjadi efisien. Jadi, administrasi menjadi efisien ini dengan mengelompokkan pekerjaan yang serupa dan terkait di bawah spesialisasi tunggal, memungkinkan koordinasi antara departemen yang berbeda yang mengarah ke penyatuan usaha dan harmoni dalam pekerjaan. Yang kedua ada optimasi sumber daya. Jadi optimasi sumber daya ini memastikan efektivitas peran untuk setiap karyawan dalam organisasi. Pengorganisasian ini membantu dalam menghindari kebingungan dan penundaan serta duplikasi pekerjaan dan tumpang tindih usaha. Yang ketiga ada meningkatkan komunikasi efektif. Pengorganisasian ini merupakan cara penting untuk menciptakan koordinasi dan komunikasi antara berbagai departemen organisasi, pekerjaan yang berbeda, dan posisi yang saling terkait dengan hubungan struktural. Pengorganisasian ini menentukan saluran dan cara komunikasi antara anggota yang berbeda. Dan yang keempat ada menciptakan transparansi. Pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh karyawan yang jelas didefinisikan pada dokumen yang disebut ditulis job description, yang detail tahu sebenarnya yang harus dilakukan dalam setiap pekerjaan. Jadi pengorganisasian ini membawa kejelasan dan transparansi dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir ada ekspansi dan pertumbuhan. Ketika sumber daya secara optimal dimanfaatkan dan di sana ada pembagian kerja yang tepat antar departemen dan karyawan. Manajemen dapat berkembang biak
kekuatan, dan melakukan kegiatan yang lebih. Organisasi dapat dengan mudah memenuhi tantangan dan dapat memperluas kegiatan mereka secara terencana. Selanjutnya ada pembagian kerja dan struktur organisasi. Pembagian kerja dan struktur organisasi ini kita harus mengetahui apa itu organisasi. Jadi organisasi ini merupakan wadah yang dibentuk oleh sekelompok orang, lebih dari satu, yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan atau suatu sasaran bersama. Dalam organisasi itu ada pembagian kerja. Jadi pembagian kerja ini menunjukkan individu atau satuan organisasi mana yang bertanggung jawab untuk kegiatan organisasi tertentu. Dalam suatu organisasi pasti ada struktur organisasi. Jadi struktur organisasi ini dapat dikatakan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi itu dikelola. Pembagian kerja. Prinsip pembagian kerja atau division of labor adalah tiang dasar pengorganisasian. Misalnya, pembagian kerja dalam tim sepak bola. Di dalam tim sepak bola itu ada sebuah manajer tim, ada pelatih, ada asisten pelatih, dan penjaga gawang, dan lain-lain. Faktor yang harus diperhatikan dalam pembagian kerja. Faktor ini ada 10. Yang pertama, tiap satuan organisasi memiliki rincian aktivitas yang jelas. Yang kedua, tiap pejabat memiliki rincian tugas yang jelas. Yang ketiga, jumlah tugas 4-12 macam. Yang keempat, variasi tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain. Yang kelima, beban aktivitas tiap satuan organisasi dan beban tugas pejabat itu merata. Selanjutnya, yang keenam, itu ada penempatan para pejabat yang tepat. Yang ketujuh, penambahan atau pengurangan pegawai berdasarkan volume kerja. Yang kedelapan, ada pembagian kerja tidak menimbulkan pengkotakan pejabat. Yang kesembilan, penggolongan tugas itu berdasarkan rutin, spesial, dan kreatif. Dan yang terakhir, memperhatikan dasar pembagian kerja. Sekian presentasi saya kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.